Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemberdayaan teknologi dalam pembelajaran matematika. Nama saya Anissa Ailisha Putri dan rekan saya Rizky Kainur Hapni dan Diva Ainul Kistif. Teknologi dalam pengajaran memiliki dua media, yaitu media audiovisual dan media komputer. Ada bentuk teknologi lain yang dapat digunakan dalam pembelajaran, namun kedua jenis teknologi tersebut paling banyak digunakan untuk menunjang pengajaran dalam kelas dan memiliki dampak terhadap pembuatan keputusan instruksional. Media audiovisual, penerapannya pada prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Sedangkan komputer, penggunaan di kelas, jenis-jenis perangkat lunak, dan petunjuk memilih perangkat lunak. Film, televisi, dan kaset video merupakan media monitor aktif, sebab si penonton tidak dapat mengubah penyajiannya tetap sama dalam kurun waktu. Variasi hanya terjadi pada kualitas produk. Saya akan melanjutkan hasil diskusi kami. C. Pemanfaatan komputer dan kalkulator. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi berbagai segi kehidupan manusia, seperti halnya kalkulator dan komputer. Kedua jenis produk teknologi ini sangat membantu meringankan tugas manusia dalam mengkalkulasi dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat administratif. Kalkulator dan komputer belakangan ini banyak dimanfaatkan orang mulai dari pasar, warung, toko, sampai di kantor-kantor. Demikian halnya dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pendidikan matematika. Penelitian ekstensif dan komprehensif dilakukan oleh Hambre dan Dizard pada tahun 1986. Mereka menyimpulkan bahwa kalkulator harus digunakan dalam setiap pembelajaran matematika. Kedua, komputer sangat bermanfaat dalam meningkatkan keterampilan memecahkan masalah, terutama untuk siswa yang memiliki kemampuan rendah dan tinggi. 3. Membuat siswa senang belajar matematika. Pada era teknologi sekarang ini, kalkulator relatif mudah diperoleh. Namun, banyak orang tua dan sebagian guru khawatir bahwa dengan penggunaan kalkulator akan menjadikan para siswa tergantung pada kalkulator, sehingga akan membuat mereka lemah dalam berhitung. D. Pembelajaran berbantuan komputer atau PBK. Dalam proses PBK, siswa berinteraksi secara langsung dengan komputer dan kontrol sepenuhnya berada di tangan siswa. Hal ini memungkinkan siswa untuk belajar sesuai kemampuannya dan memilih materi sesuai kebutuhannya. Secara umum, PBK berlangsung dengan 3 cara. Yang pertama, komputer menyampaikan materi. Yang kedua, komputer memberikan pertanyaan berkaitan dengan materi. Ketiga, sesuai dengan jawaban siswa, komputer membuat keputusan apakah siswa harus mengikuti remedi atau melanjutkan ke materi lainnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Pembelajaran dikelola komputer atau PDK. Pekerjaan yang menjemukan dalam bidang pendidikan dapat dengan mudah diselesaikan oleh komputer. Misalnya pengelolaan tes, pengadministrasian nilai, presensi siswa, biodata siswa, perekaman perkembangan dan kemajuan belajar siswa, serta pembuatan laporan tentang siswa. PDK digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan tugas-tugas mengajar antara lain: yang pertama, menyimpulkan data nilai, rata-rata nilai, kemajuan belajar siswa dan menganalisis hasilnya. Yang kedua, menyimpan catatan kekurangan dan kelebihan dalam mengajar. Yang ketiga, mengumpulkan, mengadministrasikan, dan menganalisis hasil ujian, menyimpan jawaban siswa dalam PBK dan menyediakan materi remedial. Yang kelima, menyiapkan dan menyampaikan materi dalam PBK. Yang terakhir, komputer dalam pembelajaran matematika. Dalam dunia pendidikan, komputer memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran matematika.
Banyak hal abstrak atau imajinatif yang sulit dipikirkan siswa dapat dipresentasikan melalui simulasi komputer. Hal ini tentu saja akan lebih menyederhanakan jalan pikir siswa dalam memahami matematika. Belakangan ini sudah cukup banyak sekolah dari SD sampai SMA yang memiliki komputer. Sayangnya komputer ini kebanyakan belum dimanfaatkan dalam pembelajaran, namun baru digunakan sebagai alat bantu untuk menyelesaikan urusan administrasi atau memfungsikan komputer sebagai mesin tik. Komputer memberikan kesempatan siswa lebih luas dalam menginvestigasi matematika daripada kalkulator. Hal ini disebabkan karena kemampuan memori komputer yang jauh lebih besar dari kemampuan menampilkan gambar dalam monitor yang lebih sempurna. Dalam pembelajaran matematika, komputer banyak digunakan untuk materi yang memerlukan gambar, animasi, visualisasi, dan warna, misalnya geometri. Selain untuk geometri, komputer juga dapat digunakan untuk materi yang lain. Komputer dapat digunakan dalam aljabar, misalnya untuk menyelesaikan sistem persamaan linier, dalam kalkulus, misalnya untuk menggambar grafik, dan dalam aritmatika, misalnya untuk melatih kemampuan berhitung. National Council of Supervisors menyatakan bahwa komputer lebih baik digunakan untuk mengembangkan 10 kemampuan dasar dalam matematika, yaitu yang pertama, problem solving, yang kedua, aplikasi matematika dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga, peluang, yang keempat, estimasi dan aproksimasi, yang kelima, kemampuan berhitung, yang keenam, geometri, yang ketujuh, pengukuran, kedelapan, membaca, kesembilan, penggunaan matematika untuk prediksi, yang kesepuluh, melek komputer. Dalam dunia pendidikan, komputer memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika. Penggunaan komputer dalam pembelajaran matematika sangat efektif dan efisien apabila menjelaskan materi yang membutuhkan gambar, bangun ruang, grafik, dan lain-lain. Selain itu, dapat membantu menjadikan suasana kelas menjadi kondusif dan lebih aktif. Adapun dampak positif yang ditimbulkan adalah antara lain, yang pertama, siswa yang belajar matematika dengan memanfaatkan fasilitas komputer akan berprestasi lebih baik daripada tidak menggunakan komputer. Yang kedua, merangsang minat dan daya tarik siswa untuk terus belajar matematika. Yang ketiga, dapat mengembangkan pola pikir siswa bagaimana menyelesaikan masalah dengan menggunakan bahasa dan model matematika yang baik dan benar. Yang keempat, dapat membantu siswa melihat secara fokus dan jelas pada konsep-konsep matematika. Yang kelima, dapat meningkatkan kinerja siswa mengeksplorasi ide-ide matematika. Yang keenam, diperoleh pembelajaran yang efektif dan efisien. Adapun dampak negatifnya yaitu yang pertama, adanya ketidakmampuan siswa dalam menerima pemahaman atau pengetahuan komputer, terutama dalam bidang matematika, maka akan membuat mereka tertinggal. Yang tertinggal semakin tertinggal, yang mengerti semakin mengerti. Hal ini akan membuat proses dan hasil pembelajaran menjadi tidak seimbang. Yang kedua, mudahnya akses representasi grafis dan memanipulasi simbolik dari kekuatan komputer akan mengurangi ekspresi memanipulasi aljabar atau memecahkan persamaan aljabar, sehingga membuat organisasi dan struktur aljabar bermasalah. Yang ketiga, membuat siswa mengalami ketergantungan apabila mereka sudah malas menyelesaikan masalah dengan teknik manual. Baiklah, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.